Struktur modal sangat penting karena dapat menyediakan perencanaan modal jangka panjang untuk perusahaan secara strategis. Dengan demikian, dapat membantu meminimalkan biaya modal, pengaturan modal yang baik dan tersusun secara sistematis, membuat atau membantu perusahaan dalam menghasilkan output yang optimal dari dana yang tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Alfajri dari Universitas Teknokraт Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Pada presentasi ini, saya akan membahas analisis struktur modal dalam konteks keuangan bisnis. Ini mempelajari pengertian komponen, peran, faktor yang mempengaruhi kelebihan dan kekurangan struktur modal serta aplikasinya dalam perusahaan. Langsung saja kita masuk ke pengertian struktur modal. Yang pertama itu komposisi modal. Komposisi modal adalah struktur modal kombinasi antara sumber dana jangka panjang yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Kedua, pemegang saham dan kreditor. Struktur modal mencerminkan hubungan antara pemegang saham sebagai pemilik dan kreditor sebagai pemberi pinjaman. Kemudian yang ketiga, pendanaan ekuitas dan utang. Struktur modal melibatkan pendanaan melalui saham atau ekuitas dan utang atau hutang untuk mencapai keseimbangan optimal. Oke, selanjutnya kita bahas komponen yang ada di dalam struktur modal. Yang pertama, ekuitas. Modal saham yang dikeluarkan kepada pemegang saham sebagai bentuk kepemilikan perusahaan. Yang kedua, utang. Pendanaan melalui pinjaman atau obligasi yang dibayar kembali dengan bunga dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, modal preferen. Pendanaan melalui saham preferen yang memberikan hak istimewa kepada pemegangnya. Kemudian yang keempat, cadangan keuntungan, bagian dari laba yang ditahan untuk reinvestasi atau mengatasi risiko keuangan. Oke, setelah kita bahas komponen, sekarang kita bahas pula peran struktur modal. Struktur modal merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan karena menyangkut kebijakan penggunaan sumber dana yang paling menguntungkan. Sumber dana yang nantinya akan digunakan perusahaan untuk operasional agar mencapai tujuan perusahaan, yaitu memaksimalkan laba, meningkatkan nilai perusahaan, serta memuaskan. Berikut ini beberapa peran dari struktur modal. Yang pertama, sebagai pembiayaan strategi. Struktur modal yang tepat dapat mendukung pengembangan bisnis dan ekspansi perusahaan. Yang kedua, pengelolaan risiko. Struktur modal yang seimbang dapat mengurangi risiko keuangan dan melindungi kepentingan pemegang saham. Kemudian yang ketiga, penilaian perusahaan. Struktur modal dapat mempengaruhi penilaian perusahaan oleh investor dan kreditor. Nah, kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Banyak faktor yang mempengaruhi struktur modal secara umum, diantaranya size perusahaan, pertumbuhan perusahaan, keuntungan atau profitabilitas, pajak, manajemen, leverage, likuiditas, non-debt tax, resiko bisnis. Dan ini juga dapat mempengaruhi satu industri dan siklus bisnis. Karakteristik industri dan siklus bisnis dapat mempengaruhi representasi terhadap ekuitas atau utang. Yang kedua, resiko keuangan. Kemampuan perusahaan untuk menanggung resiko keuangan mempengaruhi pilihan antara utang dan ekuitas. Yang ketiga, regulasi dan kebijakan pemerintah. Regulasi dan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi batas dan insentif dalam struktur modal perusahaan. Kemudian yang terakhir, kepercayaan pemegang saham. Kepercayaan investor terhadap perusahaan dapat mempengaruhi preferensi mereka terhadap saham.
Oke guys, sekarang kita bahas kekurangan dan kelebihan struktur modal. Kita masuk ke kelebihannya dulu. Struktur modal dapat menyediakan perencanaan modal untuk jangka panjang untuk perusahaan secara strategis. Dengan demikian dapat membantu meminimalkan biaya modal. Pengaturan modal yang baik dan tersusun secara sistematis membantu perusahaan dalam menghasilkan output yang optimal dari dana yang tersedia. Kemudian kelebihan lainnya yaitu ada ekuitas. Kelebihannya tidak ada kewajiban pembayaran bunga. Kekurangan, pemegang saham memiliki kendali yang lebih besar. Kemudian yang nomor 2, utang. Kelebihannya biaya bunga yang lebih rendah, kekurangannya kewajiban membayar bunga dan pembayaran utang. Oke, tidak adil rasanya jika hanya cuma membahas kelebihannya. Kemudian ayo kita bahas juga kekurangannya. Menurut saya kekurangannya adalah struktur modal ini akan mempunyai efek langsung terhadap posisi finansial perusahaan yang pada akhirnya akan mempengaruhi nilai perusahaan. Menurut saya itulah kelebihan dan kekurangan struktur modal. Oke, setelah kita bahas kelebihan dan kekurangannya struktur modal, sekarang kita bahas pula analisis struktur modal pada perusahaan. Struktur modal merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan karena menyangkut kebijakan penggunaan sumber dana yang paling menguntungkan. Sumber dana yang nantinya akan digunakan perusahaan untuk operasionalnya agar mencapai tujuan perusahaan, yaitu memaksimalkan laba, meningkatkan nilai perusahaan, serta memuaskan. Selanjutnya, contoh kasusnya sebagai berikut. Studi kasus X, perusahaan X yang memiliki struktur modal yang dominan menggunakan ekuitas untuk mendapatkan percayaan investor. Kemudian studi kasus perusahaan Z menggabungkan ekuitas dan untung dengan proporsi yang seimbang untuk mempengaruhi risiko dan meningkatkan nilai perusahaan. Kemudian studi kasus Y, perusahaan Y menggabungkan ekuitas dan utang dengan proporsi yang seimbang untuk mengurangi risiko dan meningkatkan nilai perusahaan. Dari materi yang saya sampaikan dapat disimpulkan struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal ditahan dan kepemilikan perusahaan dengan modal asing yang berupa utang jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam menjalankan analisis struktur modal, karakteristik perusahaan dan tujuan jangka panjang, rekomendasi yang tepat dapat memberikan kestabilan keuangan dan meningkatkan nilai perusahaan. Oke, baiklah teman-teman, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada salah-salah kata atau penyampaian, mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.